Jadi sekarang agaknya patut kita bertanya, apakah kita masih belum juga mau belajar dari insiden Desa Wadas ini? Mari kita jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Dan khusus untuk warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Mari kita doakan bersama, semoga mereka rukun dan damai, tenang, aman, dan sejahtera. Sahabat BN, kita kembali dikejutkan oleh insiden Wadas di Jawa Tengah. Peristiwa ini benar-benar mengejutkan kita, dan bahkan tidak saja mengejutkan kita di dalam negeri, di Republik ini, tetapi konon kabarnya juga sampai gemanya ke dunia internasional. Sahabat BN, dalam era digitalisasi sekarang ini, dalam era media sosial sekarang ini, informasi benar-benar sulit sekali untuk disembunyikan. Begitu kejadian, tanpa ada sensor, sebuah informasi akan tersebar dengan cepat dan sangat terang benderang. Jadi sekecil apapun informasi, sebesar apapun informasi, apapun bentuk informasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sulit untuk disembunyikan, sulit untuk diredam, dan sangat mudah tersebar ke publik. Itulah yang terjadi saat ini di Desa Wadas. Begitu kemarin terjadi peristiwa Wadas, rakyat atau publik langsung bisa melihat bagaimana riuh rendahnya warga masyarakat di saat adanya pengukuran tanah mereka di sana. Yang terjadi sudah terjadi, tetapi yang paling penting tentu kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari sini untuk menatap masa depan kita. Sebab kalau kita tidak juga mau belajar dari setiap peristiwa terjadi di negeri ini, seperti yang terjadi di Desa Wadas, sesungguhnya kita tentu adalah orang yang mungkin akan jalan di tempat kalau tidak surut ke belakang di negeri ini. Sahabat BN, semenjak era Orde Baru, pembebasan tanah, pembebasan lahan membuat rakyat, terutama yang berada di lahan tersebut, menderita. Karena itu, kebanyakan warga masyarakat yang berada di lokasi lahan yang akan dibebaskan menolak. Dan ketika penolakan terjadi, di sanalah kebanyakan terjadinya clash antara pihak pemerintah dengan pihak rakyat. Bisa saja ini dikatakan clash yang terjadi itu antara rakyat
yang pro dengan yang kontra di lokasi tersebut. Seperti di Desa Wadas, mungkin saja yang terjadi ini clash antara warga masyarakat yang ingin tanahnya dibebaskan, yang mau tanahnya dibebaskan, yang setuju tanahnya dibebaskan, dengan masyarakat yang tidak setuju tanahnya dibebaskan. Tetapi tentu tidak akan terlepas keterkaitan ini dengan pemerintah. Dalam hal ini kita tidak bisa mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Pemerintah punya program yang telah disusun sedemikian rupa, seperti program pembebasan lahan untuk pembangunan waduk di Kecamatan Bener yang berjarak sekitar 10 km dari Desa Wadas. Dan warga masyarakat lebih tidak bisa lagi kita salahkan. Kenapa? Warga masyarakat yang menyadari bahwa akibat dari pembebasan lahan ini nanti mereka tidak lagi memiliki lahan yang selama ini mungkin mereka garap untuk penyambung hidup mereka sehari-hari. Dengan mereka serahkan lahan ini, tanah mereka, walaupun mereka mendapat ganti untung, tetapi yang namanya uang tidak akan bisa bertahan selama bertahannya tanah tersebut. Sudah banyak terjadi. Kita melihat sekarang bagaimana masyarakat Tuban, Jawa Timur di lahan yang telah mereka serahkan kepada Pertamina beberapa waktu lalu. Waktu itu warga masyarakat sempat sangat gembira ria menyerahkan lahan mereka karena mereka dapat ganti untung miliaran, malah puluhan miliar. Begitu mereka menerima ganti untung tanah, ada yang beli mobil, ada yang beli rumah, bahkan sales mobil datang berduyun-duyun ke sana dulunya untuk menawarkan mobil mereka. Kita melihat sepintas memang warga masyarakat setempat betul-betul sejahtera, tetapi rupanya tidak bertahan lama. Sekarang ini warga masyarakat di sana menyesal menyerahkan lahan mereka karena mereka kembali bekerja serabutan seperti yang disiarkan oleh TV One. Di sekitar proyek strategis nasional pembangunan kilang minyak yang sempat viral dan dikenal dengan kampung miliarder di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengaku menyesal telah menjual tanah mereka. Sejumlah warga Desa Wadung, Kecamatan Jenu, yang dulu terdampak relokasi, ini menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 24 Januari 2022 lalu, pemirsa. Warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani kini memilih untuk bekerja serabutan. Beberapa tidak bekerja dan hanya mengandalkan uang hasil penjualan tanahnya dulu. Bahkan sebagian juga menjual hewan ternak dan juga menghutang ke tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Sahabat BN, tidak itu saja, konflik terhadap pembebasan lahan, konflik di lahan-lahan pertambangan juga tak kalah serunya dengan ini. Dan kita juga tahu bahwa di Desa Wadas ini juga pembebasan lahan ini terkait dengan lahan pertambangan di daerah ini. Saya ingat ketika terjadi insiden lokasi tambang emas PT Geomenik di desa atau di Sumatera Barat dinamakan Nagari, Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumbar beberapa tahun lalu. Mari kita lihat videonya. Beranjak dari sini, kita tentu berharap apa yang terjadi di Desa Wadas ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh warga masyarakat Indonesia
dan bagi pemerintahan Republik Indonesia. Mungkin saja bisa kita mengatakan tidak ada masalah, tetapi itu tidak akan membuat warga masyarakat tidak bermasalah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Dan kita juga sekarang ini kasihan dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Beliau selama ini telah digadang-gadang untuk Capres 2024. Tetapi jika apa yang terjadi di Desa Wadas tidak tuntas, tentu masyarakat atau warga negara Indonesia di daerah-daerah lain di Republik ini bisa saja menilai bagaimana Bapak Ganjar memimpin Indonesia di daerah beliau sendiri. Kejadiannya begini. Dan kita tentu berharap agar apa yang terjadi di Desa Wadas benar-benar cepat selesai, tuntas. Jadi sekarang agaknya patut kita bertanya, apakah kita masih belum juga mau belajar dari insiden Desa Wadas ini? Mari kita jawab bersama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.